Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan tatap muka dengan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari penglingsir puri di Karangasem, perajin arak, hingga bendesa dan kelian adat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyatakan kesiapan membantu segala upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa adat. Kedatangan rombongan Gubernur Bali Wayan Koster di Puri Kelod Amlaraja disambut alunan musik tradisional yang sudah ada sejak 1960. Dalam kesempatan tersebut, Koster melihat lukisan pahlawan nasional, Ide I Gusti Ketut Cilantik, yang berjuang dalam Perang Jagaraga, dan keris pusaka Pejenengan yang diletakkan di dalam balai gedong. Penglingsir Puri Kelodan Karangasem Anak Agung Gede Sanjaya Anom Putra mengatakan, Puri Kelodan Karangasem merupakan cikal bakal Puri Karangasem sebelum ada Puri Gede, Puri Kanginan, Puri Kawan, dan Puri Baleran. Puri ini dinamakan Puri Amlaraja. Awal perjuangan bangsa Indonesia berawal dari sentralnya Puri Karangasem, yaitu Puri Kelodan, serta didampingi Puri yang sangat disakralkan, yaitu Puri Pajadengan Pura Leluhur. Punikilah cikal bakal Puri Karangasem. Sedurung wenten Puri Gede, Puri Kanginan, Puri Kawan, Puri Kaleran. Puniki sanema pesanan Puri Amlaraja. Nah, ini yang merinding sedikit bahwa awal perjuangan kita berawal dari sentralnya Puri Karangasem, didampingi malah yang sangat sakral Puri Pejenengan para leluhur yang sana berdiri. Gubernur Bali Wayan Koster baru mengetahui Puri Kelodan Amlaraja merupakan puri pertama di Karangasem. Puri Kelodan Amlaraja merupakan tempat bersejarah dan mewarnai perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan warisan yang bernilai sejarah tinggi. Rencananya ke depan Puri Kelodan akan direvitalisasi karena tempat ini memiliki keterkaitan dengan pejuang kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ternyata ini adalah Puri yang pertama, Puri Amlaraja. Dan buat Titian sendiri pribadi baru tahu. Yang saya berkalinya marah nama. Yang terbetan benaran bagi dalam rangka pilkada, minat Titian terus si nama. Ini barangkali tuntunan beliau itu. Jangan langsung tersentuh melihat, karena ini adalah tempat bersejarah dan telah mewarnai perjuangan bangsa kita. Ini adalah merupakan satu warisan bernilai sejarah. Puri ini menurut Titian ini kita akan berebut nanti harus direvitalisasi. Karena kita merdeka, ada yang berjuang, ada yang berjuang, ada yang memimpin perjuangan, ada yang menjadi pusat perjuangan. Dalam sejarah oleh Bung Karno diajarkan tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah. Karena itu Titian langsung tanpa diminta, tanpa diajar, terpanggil. Puri ini kalau beliau berkenan, para penglingsir Puri akan tidak prioritaskan untuk direvitalisasi. Setelah melakukan tatap muka dengan penglingsir Puri Kelodan, acara dilanjutkan tatap muka dengan perajin arak di Tirta Gangga. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali menyatakan sikap memfasilitasi perajin arak
dalam permodalan untuk mengembangkan usaha hingga pengadaan peralatan untuk proses pembuatan arak hingga menyiapkan kelapa untuk memperluas produksi arak. Koster menegaskan pembuatan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali ini bertujuan untuk melindungi para perajin arak, khususnya di Karangasem. Yaitu mengeluarkan aturan dalam bentuk peraturan gubernur yang kemudian menjadi peraturan gubernur tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Di dalamnya ada Pok Bali, Brem Bali, Arak Bali, dan untuk ketangguhan upah karet ada 4 ya dia. Jadi sekarang sudah jadi peraturan yang resmi karena diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi jangan lupa ini adalah peraturan tata kelola minuman, bukan membolehkan orang untuk bebas-bebas minum brem, bebas-bebas minum arak, bebas-bebas minum dua yang bikin mabuk, bukan begitu tata kelola. Supaya mudah dikontrol, dikendalikan, dimonitor peredarannya. Jadi dengan demikian, kalau ada penyalahgunaan itu bisa diketahui. Karena itu harus dijalankan peraturan itu dengan baik. Petani arak bergabung sebaiknya dalam koperasi, dan nanti jualnya tuangnya itu untuk diolah menjadi arak di koperasi atau apapun caranya dengan penggunaan koperasi. Sehingga dengan demikian itu akan terkontrol, pengorganisasian terlindungi. Nah, itu. Salah seorang perajin arak, Kadek Kicen, mengatakan dengan adanya Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali, dirinya merasa terbantu. Dari segi pemasaran arak dirinya tidak lagi was-was dan main kucing-kucingan dengan petugas kepolisian. Buat peraturan gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang arak yang mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya peraturan itu yang selaku petani sudah merasakan lebih ringan di bidang pengiriman, khususnya yang di petani yang di Sideman khususnya mengirim ke Denpasar yang dulunya kucing-kucingan menghindari dari bapak polisi, dan sekarang sudah lebih aman, lebih nyaman rasanya yang untuk mengirim buat. Kemudian acara tatap muka dilakukan dengan para bendesa dan klien Banjar se-Kecamatan Sideman, bertempat di rumah kediaman Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem di Banjar Pakel, Desa Sangkan Gunung, Sideman, Karangasem. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan program Gubernur Bali mengenai pemajuan desa adat dan sekaligus program Gubernur bagaimana memperkuat desa adat di setiap adat di kecamatan dan seluruh Bali. Melaksanakan visi pembangunan daerah Bali, namun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang di dalamnya berisi program prioritas memperkuat adat istiadat, tradisi seni budaya, beserta kearifan lokal yang ada di Bali. Itulah sebabnya kita memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan desa adat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Jadi dalam konteks ini kita yang sangat berkepentingan karena desa adat ini sudah diperkuat dengan Perda, berada di kewenangan provinsi, merupakan subjek hukum sekarang desa adat, sehingga posisinya sekarang jadi kuat. Karena itu dalam rangka melaksanakan Perda ini,
maka betul-betul harus sinkron antara kebijakan gubernur dalam melaksanakan visi Nangun Satkenti Loko Bali, memperkuat adat istiadat, memperkuat lembaga desa adat di seluruh Bali. Saputra, Bali TV.